Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Dery Rizwan. Perkenalkan, nama saya Dery Rizwan dengan NIM 23051204078. Saya dari kelas TIC angkatan 2023 dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pada mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh dosen Bapak Agus Prihanto STMkom, yaitu tentang sejarah internet. Di sini kita akan belajar apa itu internet, sejarahnya gimana, fungsinya buat apa, perannya di dunia seperti apa, dan lain sebagainya. Untuk itu, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kita sama-sama belajar mengenai konten-konten yang akan diberikan di channel ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, definisi internet. Internet adalah sebuah fenomena global yang telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Dengan menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, internet membuka pintu untuk komunikasi instan, berbagi informasi tanpa batas, dan berbagai aktivitas digital lainnya yang tak terbayangkan sebelumnya. Kata internet sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu interconnected networks. Ini mengilustrasikan bagaimana jaringan-jaringan komputer dari berbagai belahan dunia saling terhubung, menciptakan sebuah jaringan raksasa yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Fungsi dasar internet sangat beragam. Salah satunya adalah sebagai sarana komunikasi seperti email dan pesan instan yang telah menggantikan cara-cara tradisional dalam berkomunikasi. Melalui internet, kita juga dapat mengakses berbagai informasi dengan cepat dan mudah, mulai dari berita terkini, data statistik, hingga pengetahuan yang tersedia secara online. Selain itu, internet telah menjadi pendorong utama dalam perkembangan teknologi dan inovasi di berbagai bidang. Dari dunia pendidikan hingga bisnis, kesehatan hingga hiburan, internet telah membuka jalan bagi berbagai perubahan yang signifikan. Misalnya, dalam dunia pendidikan, internet memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan akses ke berbagai sumber belajar dari seluruh dunia. Di bidang bisnis, internet memungkinkan munculnya e-commerce yang telah mengubah cara kita berbelanja. Selanjutnya, sejarah awal internet, yaitu ARPANET. ARPANET yang dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan titik awal dari jaringan yang kita kenal sebagai internet saat ini. Proyek ini lahir dari kebutuhan untuk menghubungkan komputer-komputer di berbagai universitas dan lembaga penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien dan kolaborasi yang lebih intensif antara para ilmuwan dan peneliti. Proyek ARPANET bukan sekedar tentang menghubungkan komputer, tetapi juga tentang mengubah cara komunikasi digital dilakukan. Salah satu konsep revolusioner yang mendasari ARPANET adalah packet switching. Teknologi ini dikembangkan oleh dua tokoh penting, yaitu Paul Baran dan Donald Davis, yang secara terpisah memperkenalkan ide untuk membagi data menjadi paket-paket kecil. Paket-paket ini kemudian dikirim melalui jaringan secara terpisah dan dirangkai kembali saat tiba di tujuan. Konsep ini meningkatkan efisiensi dan keandalan komunikasi karena paket-paket data bisa mengambil jalur yang berbeda dalam jaringan, sehingga meminimalkan resiko kehilangan data. Pada tahun 1969, dunia menyaksikan pencapaian besar ketika pesan pertama berhasil dikirim melalui ARPANET. Meskipun pesan tersebut hanya terdiri dari beberapa karakter sederhana, momen ini menandai langkah pertama dalam perjalanan menuju jaringan komputer global yang kini dikenal sebagai internet. Kemudian perkembangan ARPANET. Ekspansi ARPANET pada awalnya memang berpusat di Amerika Serikat. Namun pengaruh dan jangkauan jaringan ini segera melampaui batas geografis negara tersebut. Langkah penting dalam sejarah ARPANET adalah terciptanya koneksi internasional pertama yang menghubungkan negara-negara lain, seperti Norwegia dan Inggris. Koneksi internasional ini tidak hanya memperluas jangkauan jaringan komputer global, tetapi juga memperkuat kolaborasi ilmiah lintas negara, membawa para peneliti dan ilmuwan dari seluruh dunia ke dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung. Ekspansi ini menandai era baru dalam komunikasi global, di mana pertukaran informasi tidak lagi terbatas oleh batasan fisik.
Jaringan yang awalnya hanya menghubungkan lembaga-lembaga di Amerika Serikat, kini mulai menjangkau lebih luas dan menciptakan pondasi bagi internet global yang kita nikmati saat ini. Salah satu komponen kunci yang memungkinkan jaringan-jaringan ini berfungsi secara efektif adalah pengembangan protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini dirancang untuk menyelesaikan masalah komunikasi antar jaringan yang berbeda dengan menyediakan cara yang seragam dan efisien untuk mentransfer data. TCP atau IP bekerja dengan cara membagi data menjadi paket-paket yang dapat dikirim melalui jaringan dan kemudian merangkai kembali ke paket-paket tersebut di tujuan memastikan data tiba dengan utuh dan teratur. Pada tahun 1983, TCP atau IP secara resmi diadopsi sebagai standar komunikasi jaringan. Momen ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah internet karena memungkinkan berbagai jaringan komputer yang sebelumnya terisolasi untuk saling berkomunikasi dengan cara yang konsisten dan efektif. Dengan adopsi TCP atau IP, ARPANET bukan lagi sekedar proyek penelitian, tetapi telah menjadi dasar bagi jaringan komputer global yang semakin kompleks dan luas. Adopsi TCP atau IP membawa dampak yang luar biasa, menjadikannya fondasi utama dari internet modern yang kita kenal hari ini. Protokol ini tidak hanya mendukung komunikasi data antara berbagai jenis perangkat dan jaringan, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan aplikasi yang lebih canggih di atasnya. Dari pengiriman email, penjelajahan web, hingga streaming video, semua itu dimungkinkan berkat keandalan dan fleksibilitas protokol TCP atau IP. Kemudian ada evolusi internet komersial. Internet mulai mengalami transformasi besar ketika digunakan untuk keperluan komersial. Dan salah satu momen penting dalam sejarah ini adalah penciptaan World Wide Web atau WWW oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Inovasi ini merevolusi cara kita mengakses dan membagikan informasi secara global. WWW memperkenalkan sistem hyperlink yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi berbagai sumber informasi dengan mudah melalui antarmuka web yang sederhana namun sangat efektif. Sebelum WWW, internet terutama digunakan oleh komunitas akademik dan militer dengan akses terbatas dan penggunaan yang lebih teknis. Namun, dengan hadirnya WWW, internet menjadi lebih ramah pengguna. Sistem hyperlink ini memungkinkan pengguna untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan sekali klik, membuka jalan bagi munculnya situs web yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan akses informasi kepada masyarakat umum. Seiring dengan kemunculan WWW, ARPANET yang merupakan pendahulu dari internet modern akhirnya dibubarkan pada tahun 1990. Peran ARPANET telah sepenuhnya digantikan oleh jaringan yang lebih luas dan kompleks, yang telah berkembang menjadi internet global seperti yang kita kenal sekarang. Meskipun ARPANET tidak lagi beroperasi, warisannya tetap hidup dalam infrastruktur dan teknologi yang membentuk dasar internet saat ini. Perkembangan ini semakin dipercepat dengan peluncuran browser web pertama yaitu Mosaic pada tahun 1993. Mosaic adalah browser yang pertama kali memperkenalkan antarmuka grafis yang memudahkan pengguna untuk mengakses dan menjelajahi internet. Sebelum Mosaic, internet sebagian besar berbasis teks dan membutuhkan pengetahuan teknis untuk menavigasi. Mosaic mengubah semua itu dengan tampilan yang lebih menarik dan intuitif, menjadikannya lebih mudah diakses oleh orang-orang yang sebelumnya mungkin merasa internet terlalu rumit. Pertumbuhan internet secara komersial dan global pun mulai terlihat. Perusahaan-perusahaan mulai memanfaatkan internet untuk memasarkan produk, menyediakan layanan, membuka toko online. Ini menandai era baru dalam ekonomi digital, di mana internet menjadi mesin penggerak utama bagi inovasi bisnis dan interaksi pelanggan. Selanjutnya, perkembangan internet di era modern. Ada beberapa contoh yang termasuk dalam perkembangan teknologi internet di era modern ini, yaitu layanan email, media sosial, e-commerce, dan revolusi mobile internet. Layanan instant messaging seperti WhatsApp, Telegram, dan Messenger memungkinkan komunikasi real-time yang lebih cepat daripada email. Instant messaging telah menjadi alat utama dalam komunikasi sehari-hari, baik secara pribadi maupun profesional, memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks, gambar, suara, dan video dengan mudah.
Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn telah mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Media sosial memungkinkan komunikasi real-time, berbagi foto, video, dan status, serta memungkinkan orang untuk membangun jaringan sosial online yang luas. Media sosial juga menjadi alat pemasaran yang sangat kuat bagi perusahaan dan individu. Internet juga telah mengubah cara orang berbelanja dengan lahirnya e-commerce. Perusahaan seperti Amazon dan eBay memelopori perdagangan online, memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk dengan mudah dari kenyamanan rumah mereka. E-commerce telah berkembang pesat, mencakup hampir semua sektor dari pakaian hingga makanan, elektronik, dan layanan digital. Lahirnya mesin pencari seperti Google dan media streaming. Google menjadi mesin pencari terkemuka yang mempermudah akses informasi di internet. Algoritma pencarian Google yang inovatif memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi yang relevan dengan cepat. Internet juga merevolusi cara orang mengonsumsi media melalui layanan streaming seperti Netflix, YouTube, Spotify, dan Twitch. Media streaming memungkinkan pengguna untuk menonton video, mendengarkan musik, atau menonton siaran langsung secara online tanpa perlu mengunduh konten. Ini telah mengubah industri hiburan secara drastis, menggantikan format tradisional seperti televisi kabel dan radio. Kemudian pengaruh internet terhadap dunia internet telah mengubah komunikasi global, bisnis, dan budaya, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti privasi data dan keamanan cyber. Dalam transformasi sosial, internet telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain dan membentuk komunitas. Media sosial misalnya telah memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang lain yang memiliki minat yang sama di seluruh dunia. Dalam transformasi ekonomi, internet telah memfasilitasi munculnya ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, ekonomi digital, dan model bisnis baru seperti platform digital dan layanan berbasis langganan. Kemudian dengan adanya internet bisa mempercepat perkembangan teknologi seperti AI, IoT, dan cloud computing. Selanjutnya, masa depan internet. Dengan perkembangan teknologi masa depan seperti IoT, AI, dan 5G, internet akan terus bertransformasi, membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Namun tantangan seperti ini, net neutrality dan kebebasan berinternet akan membutuhkan perhatian dan tindakan proaktif untuk memastikan bahwa internet tetap menjadi alat yang bermanfaat, adil, dan terbuka bagi semua orang. Terakhir, kesimpulan. Internet telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dari komunitas global hingga ekonomi. Dari komunikasi global hingga ekonomi, budaya, dan masyarakat, internet telah menjadi kekuatan pendorong yang menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien, memungkinkan orang dan organisasi untuk berinteraksi tanpa batasan geografis. Selain itu, internet telah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan peluang bisnis baru, mengubah cara kita bekerja, berbelanja, dan bahkan menghibur diri. Memahami sejarah internet menjadi sangat penting dalam konteks perkembangan yang pesat ini. Sejarah internet memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi ini berevolusi dan berkembang menjadi infrastruktur global yang kompleks. Dengan mempelajari perjalanan internet dari ARPANET hingga era digital modern, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di masa depan. Pengetahuan tentang asal-usul dan evolusi internet juga membantu kita mengantisipasi tren teknologi yang akan datang dan memahami dampaknya terhadap masyarakat. Mempersiapkan diri untuk masa depan digital yang terus berubah adalah kunci untuk sukses di era ini. Internet akan terus menjadi pendorong utama perubahan global, dan dengan memahami dampak serta sejarahnya, kita dapat beradaptasi dengan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk tidak hanya menghadapi tantangan di masa depan, tetapi juga untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi baru. Dengan kesiapan ini, kita dapat memastikan bahwa kita tetap relevan dan mampu berkembang di dunia yang semakin terhubung dan digital. Baik, itu tadi adalah materi tentang sejarah internet dari mata kuliah jaringan komputer. Saya akhiri sampai di sini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.